Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi di channel kesayangan manusia sejagat maya, apalagi kalau bukan channel Abah Yusuf. Oke teman-teman, saya harap kita semua dalam kondisi sehat, jangan lupa bahagia, dan hindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke teman-teman, di channel ini kita akan sharing-sharing berbagai informasi penting yang tengah ramai diperbincangkan, yang tengah ramai digunjingkan ya oleh masyarakat sejagat maya. Ya, tema-tema tersebut antara lain adalah kesehatan, keuangan, perbankan, politik, dunia internasional, dan informasi-informasi penting yang wajib kita tahu supaya kita menjadi orang yang melek, orang yang sadar dengan informasi, orang yang tahu dengan informasi sehingga bisa menambah wawasan kita dan hasanah kita dalam berpikir, berpendapat, dan kemudian bertindak. Oke teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang luar biasa, yang ini menjadi catatan sejarah yang luar biasa di negeri kita ini. Ya, ini ada sebuah kasus korupsi yang angkanya sangat fantastis ya. Menurut berbagai informasi yang kami rangkum, baik dari itu kejaksaan ataupun dari media-media online yang lainnya, nilai korupsi yang dilakukan itu angkanya sampai menyentuh 78 triliun. Wah, mantap kali ya. Besar banget ini. Ini kalau kita belikan kerupuk atau belikan minyak goreng, gak kebayang saya berapa banyaknya ini. Bisa berapa orang yang kita santuni dengan uang sebanyak ini. Oke teman-teman, begitulah negeri kita lagi-lagi terjadi sebuah hal yang sangat, ya, kasus ini memang luar biasa. Dan tercatat dalam sejarah bangsa kita ini adalah korupsi dengan angka yang sangat tinggi. Sekali lagi, korupsi dengan nilai yang sangat tinggi, yakni tidak tanggung-tanggung 78 triliun. Begitu guys. Wah, banyak banget lah pokoknya. Saya nggak kebayang ini jumlahnya, uangnya seperti apa nih kalau 78 triliun. Maklum, wong deso, orang kampung. Nah, semoga ini menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa ini adalah tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang tidak perlu dicontoh. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengulas beberapa penjelasan dari media online, bahkan dari informasi sumber informasi yang bisa dipercaya tentang pelaku korupsi ini dan sudah seperti apa penanganannya dan sampai mana penanganannya. Dan di beberapa channel YouTube juga saya melihat ramai juga orang-orang yang membahas tentang kasus ini begitu ya, karena memang tidak tanggung-tanggung, nilainya besar banget. Oke teman-teman, berikut kita dengarkan berita yang ditulis oleh kompas.com pada 3 Agustus 2022 dengan judul "Diduga negara merugi 78 triliun, kasus korupsi Surya Darmadi jadi yang terbesar". Sosok Surya Darmadi kembali menyedot perhatian setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, kerugian yang dialami negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi beserta mantan Bupati Indragiri Hulur atau INHU periode 99 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman, diperkirakan mencapai 78 triliun. Berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar 78 triliun, kata Jaksa Agung dalam keterangan videonya, Senin 1 Agustus 2022, jika terbukti di pengadilan, nilai korupsi yang dilakukan Surya Darmadi tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia. Duduk perkara menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah, 'wilayah' 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 '
SD selaku pemilik PT Duta Pharma Group berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print 44-FT-2-FD-2-07-2022 tanggal 19 Juli 2022 dan surat penetapan tersangka nomor TAP datar 40-FD-2-07-2022 tanggal 19 Juli 2022. Kata ketut dalam keterangan tertulis Senin tanggal 1 Agustus 2022. Menurut Burhanuddin, Raja Tamsir Rahman pernah secara melawan hukum menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan milik PT Duta Pharma Group. Kelima perusahaan itu yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma 1, dan PT Kencana Amal Tani. Burhanuddin menyebutkan, Surya Darmadi mempergunakan izin usaha lokasi dan usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. PT Duta Pharma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan HGU, serta tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007. Telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, kata Burhanuddin. Menurut Ketut Sumedana, Surya Darmadi juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam perkara itu, dalam perkara dugaan korupsi Raja dan Surya dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi demikian ya teman-teman sekalian, berita yang ditulis oleh kompas.com, dan kita bisa juga lihat di berbagai media menulis tentang berita ini dengan isi yang kurang lebih hampir sama, dan kita berharap semoga bisa selesai kasus ini dan kerugian itu bisa dikembalikan kepada negara sehingga uangnya bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semoga berita ini bisa menambah wawasan kita tentang informasi terkini kasus yang tengah terjadi di negeri kita. Kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus serupa yang merugikan negara kita, dan jika uang-uang tersebut bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, saya pikir akan menjadikan rakyat kita makmur dan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Sekian dari kami, Abai Subra Channel. Semoga berita ini bermanfaat bagi kita sekalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.